Nah, kita mulai aja ya. Eh, saya nggak tahu apakah panasnya udah ngajarin tentang keberaturan dan ketidakberaturan untuk gedung ya, tapi saya ajarkan saja hari ini. Nah, di gedung itu kan ada plat lantai ya. Plat lantai itu eh, bisa juga berfungsi sebagai diafragma. Ya, diafragma itu kayak semacam pengakunya gedung gitu ya. Nah, diafragma itu bisa berupa atap, ya, bisa berupa lantai, membran, atau gasil penyangga ya, yang berfungsi menyalurkan gaya-gaya lateral. Lateral itu artinya dari samping ya. Kalau dari samping berarti bisa gempa, bisa angin ya. Nah, ke elemen vertikal pemikul beban lateral yang berupa kolom ya. Nah, diafragma itu bisa fleksibel, bisa kaku ya. Jadi kalau fleksibel berarti bentuknya gampang berubah ya. Tapi kalau kaku enggak. Nah, diafragma yang fleksibel itu bisa berupa eh, dek baja ya. Dek itu kan kayak lantai gitu ya. Lantai baja tanpa penutup atau panel struktur kayu. Nah, itu bisa disebut fleksibel ya karena baja itu kan lebih fleksibel dari beton ya. Terus kalau kayu itu tidak sekuat beton, tidak sekuat baja juga, jadi uh, lebih fleksibel. Kemudian syaratnya ya, syarat untuk disebut fleksibel itu struktur dengan elemen vertikal berupa rangka baja dengan bracing, maka baja dan beton, komposit dengan bracing atau beton, dinding bata, baja atau dinding geser komposit baja dan betonnya. Nah, jadi bisa berupa salah satu dari yang disebut pada nomor satu ini. Terus bisa eh, berada pada bangunan hunian satu atau dua tingkat. Lalu kalau berupa struktur baja ringan ya, berarti ada kondisi berikut yang dipenuhi ya. Berarti penutup beton atau material serupa tidak ditempatkan di atas panel diafragma kayu, kecuali untuk penutup non-struktural dengan tebal tidak lebih dari 38 mili. Ya, jadi keterangan yang di sini ini sangat teoritis sekali ya. Tapi ya harus dipelajari saja ya supaya tahu apa itu diafragma. Kemudian setiap baris elemen vertikal sistem pemikul gases ini memenuhi simpangan antar tingkat izin pada tabel 20. Nah, kalau diafragma kaku itu materialnya bisa berubah plat beton ya ataupun deck metal yang diberi plat tutup beton. Nah, jadi kaku ya karena beton itu kan sifatnya kaku. Nah, kemudian perbandingan dimensi S dibagi DE, nanti lihat ada gambarnya ya, sebesar 3 atau kurang pada struktur tanpa ketidakberaturan horizontal. Nah, kita lihat apa itu S dan D ya. Nah, ini lebarnya S ya, panjang ke arah menjauhi kita itu DE. Jadi kalau ada gaya gempa datang dari arah sini ya, nah yang searah gaya gempa namanya dimensinya namanya DE, lebarnya namanya S ya. Jadi eh, itu ada batasan ukurannya ya. Nah, kalau fleksibel ya bisa juga karena delta MDD-nya dibagi delta besar ADVE-nya itu lebih besar dari 2 ya. Nah, kelihatan dari gambar ini delta besar ADVE yaitu refleksi yang terjadi kalau diafragma ini bergeraknya bersamaan keseluruhannya ya. Jadi geraknya bersama. Makanya ada gambar garis putus-putus ini bentuknya kotak ya. Tapi kalau yang bagian tengahnya maju sendiri, sedangkan kiri kanannya enggak ya, sehingga membentuk defleksi yang namanya delta kecil MDD, maka itu ini defleksinya hanya pada bagian tengah diafragma ya. Nah,
Jadi kalau defleksi delta kecil MDD dibagi delta besar ADPE-nya lebih besar dari 2, maka itu disebut diafragma yang fleksibel. Nah, sekarang kita masuk ke masalah ketidakberaturan ya. Ketidakberaturan bisa arah horizontal, bisa juga di arah vertikal ya. Nah, kita lihat apa yang disebut dengan arah horizontal dulu ya. Ini saya ambil dari Standar Nasional Indonesia tahun 2019 yang khusus tentang gempa ya. Nah, supaya kita tidak bingung dengan keterangan yang panjang di tabel 13 ini, kita lihat gambarnya yang di kanan ya. Nah, gambar kanan ini kan ada nomor 1A, 1B, nomor 2, dan nomor 3. Nah, di tabel itu berarti 1A, 1B, nomor 2, dan nomor 3 ya. Jadi yang disebut ketidakberaturan nomor 1A dan 1B itu kalau denah bangunannya misalkan seperti ini ya. Jadi nggak seimbang antara kiri dan kanan. Jadi nanti kalau kena gempa ya, misalkan didorong gempa dari arah selatan ya, dari arah sini, nanti bangunannya jadi agak kepuntir seperti ini ya. Jadi bentuknya yang garis putus-putus. Nah, terus ketidakberaturan kedua ya. Kalau yang ini lihat denahnya ya. Ini kan seperti huruf L. Nah, denah yang seperti huruf L itu tidak menguntungkan ya perilakunya secara seismik karena gerakan bangunannya jadinya nggak seimbang. Yang sebelah sini denahnya besar ya, yang sebelah kiri denahnya besar tuh kaku. Terus yang sebelah kanan denahnya kecil, berarti ini nggak kaku. Jadi misalkan nanti kena gempa, bangunannya bisa kepuntir juga, mirip-mirip dengan yang nomor 1A dan 1B. Lalu ketidakberaturan nomor 3 ya. Nah, nomor 3 itu di tabel disebut ketidakkontinuitas diafragma. Nah, diafragma kan tadi bisa dikatakan lantai bangunan ya. Nah, nggak seragam. Jadi lantainya itu ada bagian yang terbuka ya. Biasanya kan untuk tangga. Nah, boleh bikin bukaan untuk membuat tangga, tapi jangan terlalu besar kalau dibandingkan dengan denah keseluruhan bangunan yang nggak ada bukaannya ya. Nah, kalau lihat dari sini proporsinya terlalu besar, makanya disebut ketidakberaturan diskontinuitas diafragma ya. Nah, itu nggak boleh mendekati 50% dari area ya. Kalau ini kan sudah mendekati. Nah, ini berarti termasuk ketidakberaturan. Nah, sekarang ketidakberaturan nomor 4 ya. Di tabel disebutkan ketidakberaturan akibat pergerakan tegak lurus terhadap bidang. Nah, misalkan ada bangunan, dibikinnya itu seperti ini ya. Jadi naik terus belok dulu ke kiri terus naik lagi. Ini kan jadinya berat di sebelah kiri ya. Nah, nanti kalau kena gempa gerakan bangunannya jadinya gak bersamaan ya. Yang bawah didorong oleh gerakan tanah akibat gempa menjauhi kita, yang sebelah atas bangunannya malah mendekati kita. Nah, kemudian ketidakberaturan yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 ini ada di bangunan, terus ada shear wall ya atau dinding geser, tapi dibuatnya itu lokasinya nggak beraturan ya. Jadi ada yang ditaruh sini shear wall-nya, terus ada yang di sini, ada yang miring-miring di sini ya. Nah, itu nggak beraturan, tapi tidak bagus perilakunya terhadap gempa ya. Kalau kena gempa nanti perilakunya tidak kuat. Nah, sekarang ketidakberaturan vertikal ya. Ketidakberaturan vertikal ada dari 1A sampai 5B ya. Nah, yang nomor 1A dan 1B ya, kalau ditambah tidak beraturan kekakuan tingkat lunak ya.
Nah, kemudian yang 1B, tidak beraturan kekakuan tingkat lunak berlebihan. Nah, seperti ini gambarnya ya. Contohnya, yang lantai 1, kolomnya misalkan tingginya 2 meter ya di sini. Kemudian berikutnya kolomnya tingginya 4 meter, terus 2 meter, 2 meter, 3 meter gitu ya. Nah, yang 4 meter di tengah-tengah ini itu gampang melendut kalau kena gempa ya, karena kekakuannya nggak seragam. Kalau mau ya bikinlah semuanya 4 meter gitu dari bawah sampai atas ya. Jangan beda-beda 2, 4, 2, 2, 3 gitu ya. Nah, yang 4 ini justru jadi lemah ya. Terus ketidakberaturan yang nomor 2 ya. Ketidakberaturan nomor 2 ini kita lihat ya, ini kan tebal plat lantainya misalkan 120 mili atau 12 cm ya. Terus lantai berikutnya 12 cm. Nah, yang ini anggaplah berapa? 40 cm misalkan ya. Terus 12 cm, 12 cm. Nah, yang ini, yang merah ini kan kaku sekali ya. Nah, karena ada kekakuan yang tidak seragam dengan lantai-lantai lainnya, berarti itu termasuk tidak teratur ya secara vertikal, karena ini kan di arah vertikal tidak sama ya. Ini 12 cm, 12 cm, ini 40 cm, ini 12 cm, 12 cm. Jadi ini kaku sendiri, beda dengan yang lain ya. Terus ketidakberaturan nomor 3. Yang ini ketidakberaturan geometri vertikal. Jadi bangunannya itu bawahnya lebar ya, terus mengecil, mengecil, mengecil. Nah, boleh aja ke atas mengecil, tapi yang simetris. Kalau ini kan enggak ya. Ini kan berat di kanan ya. Kalau kita lihat dari arah sini, ini beratnya di kanan. Kalau mau mengecilkan lebar bangunan, jadi buat simetris. Yang kiri dikurangi, kanan dikurangi gitu ya, dengan dimensi yang sama. Nah, kemudian ketidakberaturan yang keempat. Nah, ini juga nggak bagus ya, karena yang kiri ini bangunannya kolomnya tinggi sekali ya, sampai bisa dibilang 3 tingkat bangunan sebelahnya. Padahal 2 bangunan ini nyambung. Jadi kan nanti ini punya, kalau kena gempa ya, ini geraknya ke suatu arah ya, ini nanti geraknya ke arah lain. Karena perilakunya beda, yang ini dengan ini itu beda ya. Makanya nanti kalau kena gempa, bangunan yang punya sifat ketidakberaturan nomor 4 ini sangat tidak menguntungkan. Nah, ketidakberaturan nomor 5A dan 5B ya. Nah, di sini disebutin ketidakberaturan tingkat lemah akibat diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat ya. Terus yang 5B, ketidakberaturan tingkat lemah berlebihan akibat diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat. Nah, jadi di sini ada perbedaan kekakuan kolom ya. Nah, kenapa? Karena yang ini misalkan 3 meter ya, yang paling bawah 3 meter, terus yang ini 4 meter, 3 meter, 2 meter, 3 meter ya. Nah, yang ini kan lantainya tinggi ya, lebih tinggi dari lantai-lantai lainnya. Nah, kalau kena gempa nanti ini gampang ini ya, gampang berdeformasi ya. Jadi gampang berdefleksi ke arah lateral karena di sini paling fleksibel karena kolomnya kan tinggi di sini ya, lebih tinggi dari tingkat-tingkat yang lainnya. Nah, terus kalau kita mau merencanakan bangunan ya, kita lihat denah bangunannya itu sebaiknya yang sederhana dan simetris ya, walaupun memang kalau arsitek membangun tuh nggak mau yang kaku-kaku gini ya. Jadi kita secara teori maunya kita orang teknik sipil kita tuh bangun bangunan itu yang sederhana aja, kotak-kotak gitu ya. Tapi kalau arsiteknya ingin bentuk yang artistik, nah kita harus kompromi yang mana yang masih bisa
dilakukan, mana yang enggak gitu ya. Kita harus ngecek gitu. Nah, kalau ada bangunan bentuknya L ya, itu sebaiknya dipisah. Jadi ini bangunan tersendiri. Nah, nanti gimana kalau ingin kita di dalam gedung ya, kita ingin jalan dari sini ke sini gitu ya. Nah, antara gedung satu dengan gedung lainnya itu bisa saja disambung, tapi sambungannya bukan komponen struktural, tapi komponen arsitektural. Jadi kita tuh pindah dari suatu gedung ke gedung lainnya itu, ya kita nginjak ubin lantai itu ya biasa-biasa aja, nggak kelihatan sambungannya ya, karena sambungan itu biasanya bisa disembunyikan ya, bisa berupa karet ya, nanti ada fotonya, tapi terus ditutupi sama ubin lantai ya. Nah, kemudian contoh lain lagi ya, kalau denahnya misalnya seperti huruf T, itu juga seperti dipisah ya. Jadi ada gap antara bangunan satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa mesti dipisah-pisah gini? Karena memang untuk mencegah supaya gerakan bangunannya itu nggak terpuntir kalau kena gempa. Dan juga kita kalau bisa bangunan seperti ini ya, jaraknya itu harus ditentukan dengan cara kita sudah ngitung masing-masing bagian bangunan ini. Seandainya ini bangunannya gerak ke arah utara ya, dan bangunan yang besar geraknya ke arah selatan, jangan sampai tabrakan ya. Jadi harus ada gap yang cukup supaya bangunannya nggak tabrakan kalau bergerak saling mendekat saat terjadi gempa. Nah, ini juga sama ya, koordinatnya seperti huruf U, pisah-pisah seperti ini. Nah, memang idealnya yang bagus tuh yang sederhana-sederhana aja, ya. Jadi seperti ini, persegi panjang, lalu bujur sangkar ya, lalu segi 6, lingkaran, nah itu kan bentuknya itu seimbang ya. Jadi kalau kena gaya gempa, gerakan bangunannya itu bersama-sama. Itu yang menyebabkan perilaku strukturnya itu bagus ya. Jadi tidak ada bagian struktur yang mengalami beban terlalu berat akibat kena gempa. Ya. Kalau bentuknya seperti L, seperti T, seperti U ini ya, nanti yang paling menderita itu yang di pojok-pojok ya, yang di sini nih, pojok L ya, pojok kiri kanan T, lalu pojoknya U kiri kanan. Itu yang paling rawan rusak kalau kena gempa ya. Nah, ini juga contohnya ya, bentuk apa namanya? Bujur sangkar ya, terus persegi panjang, lingkaran, lalu segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, segi 8. Nah, terus ada catatan ya, walaupun bentuk persegi panjang itu bagus, tapi jangan terlalu panjang juga seperti ini ya. Nah, ini kalau P-nya lebih kecil dari 3L itu masih oke ya. Tapi kalau sudah tidak mengikuti ketidaksamaan ini, maka itu harus dipisah ya bangunannya supaya nggak terlalu panjang. Nah, kalau dilihat dari samping, kira-kira seperti ini yang disebut dengan bangunan yang penampangnya sederhana. Nah, ini contoh ya, ada bangunan seperti huruf U, denahnya ya. Ini kan kelihatannya dari depan ya, tapi kalau dari atas bentuknya seperti huruf U. Nah, yang rusaknya itu bagian pojok-pojok bangunan. Ini ya, contohnya seperti ini ya. Ini kalau dinding bata runtuh itu ya wajar ya, karena kan dinding bata itu bukan struktur. Tapi yang masalah itu ini kan kolom, balok ya, itu kan struktur. Ternyata sambungan antara kolom dan baloknya rusak. Jadi ya perbaikannya harus struktural ya. Itu disebabkan gerakan atau respon dinamiknya itu tidak beraturan. Nah, gimana kalau denahnya ada tonjolan-tonjolan seperti ini ya? Ya, itu harus di
atur-atur ya supaya tidak lebih dari 25% ukuran terbesar denah arah tonjolan ya. Jadi jangan bikin tonjolan terlalu besar. Nah ini batasnya ya. Jadi tadi kan ada, bukan ini. Ini ada A dan D ya. Nah A itu adalah jarak tegak lurus terhadap gaya yang ditinjau yang dihitung dari tepi terluar diafragma ke baris tahanan vertikal yang terdekat. Nah, kalau D itu kedalaman diafragma sejajar terhadap gaya yang ditinjau dari baris tahanan vertikal yang terdekat ke tepi diafragma. Nah, ini ada batas-batasnya ya. Jadi, tonjolan yang tadi itu nggak boleh melebihi, kalau persamaan 70 ya, tidak boleh melebihi D per 3. Jadi panjangnya tonjolan yaitu A itu ya nggak boleh melebihi D per 3. Nah, D-nya itu adalah panjangnya diafragma ya. Kalau di sini istilahnya kedalaman diafragma sejajar gaya ya. Nah, kedalaman diafragma itu apa? Jadi di sini kita lihat ya. Misalkan gaya gempanya datang dari arah selatan ya, dari bawah ke atas ya. Nah, yang disebut kedalaman diafragma itu adalah panjang dari sini ya. Ini kan tarik garis ke arah kiri ya. Dari sini sampai sini ya. Nah, ini. Dari sini sampai sini itu yang namanya kedalaman diafragma. Jadi bagian yang utamanya itu adalah diafragma ya, yang tanpa tonjolan. Nah, kedalamannya itu adalah yang ini, yang disebut kedalaman. Nah, kedalamannya itu namanya D ya. Nah, terus A itu adalah jarak tegak lurus terhadap gaya yang ditinjau, yang dihitung dari tepi luar diafragma ke baris tahanan vertikal yang terdekat. Nah, kalau A-nya itu adalah lebar tonjolannya ya. Jadi tidak boleh lebih dari D per 3. Nah, kemudian ada juga batasannya agak longgar ya. Oh, sorry, bukan agak lebih ketat lagi mah ya. Ini tidak boleh lebih dari D per 5. Jadi paling aman itu yang ini justru ya. Jadi A-nya itu tidak boleh lebih dari D per 5. Nah, ini masih seperti tadi juga ya, sama aja. Prinsip bentuknya seperti huruf T, L, atau U, baiknya dipisah-pisah bangunannya ya. Nah, ini kalau dilihat dari samping, ada yang namanya dilatasi atau gap tadi ya. Saya tadi nyebutnya gap, tapi kalau istilahnya teknik sipil itu namanya dilatasi. Nah, dilatasi itu adalah lebar celah antar bangunan ya. Dilatasinya itu harus lebih besar dari simpangan maksimum bangunan. Jadi kalau bangunan yang kiri, yang tinggi ini miring ke kanan ya, terus yang bangunan yang pendeknya miring ke kiri, jadi saling mendekat, itu nggak boleh tabrakan. Jadi dilatasinya harus besar dari besarnya gerakan kedua bangunan ini. Nah, itu caranya gimana? Ya bisa pakai software ya, bisa pakai software yang populer, bisa pakai SAP atau ETABS ataupun Midas ya, ataupun yang lainnya ya, banyak macam-macam karena softwarenya itu. Nah, ini contoh bangunan yang tabrakan ya. Jadi istilahnya itu pounding ya. Yang tengah ini tabrakan sama sayap kanan bangunan. Intinya seperti ini ya. Akibat nggak dikasih celah yang cukup, jadi pas gempa tabrakan. Nah, ini contoh lain lagi ya. Ini kan di tengah kota. Jadi ada bangunan sama bangunan deket-deketan, pas gempa tabrakan. Nah, ya dua-duanya hancur ya. Yang ini kelihatannya hancur kacanya ya, sama bagian depannya itu ada rontoknya. Kalau dari foto ini. Nah, yang sebelah sini juga rusak ya. Kaca-kacanya juga pada hancur. Nah, ini contoh bangunan. Ini juga dempet ya, bangunan ini kiri sama kanan. Nah, karena dempet, terus dikasih karet
Jadi nanti kalau tabrakan ketahan sama karetnya ya. Jadi karetnya itu kan empuk supaya nggak kejadian seperti bangunan yang di halaman sebelumnya. Nah, kalau di lantai ya, misalkan bangunan yang seperti huruf T tadi yang dipisah-pisah, pertemuannya seperti ini. Jadi kalau misalkan nggak ditutupi ubin ya, antar lantai dengan lantai bangunan sebelah itu dikasih karet seperti ini ya. Nah, istilahnya expansion joint. Jadi expansion joint ini selain di bangunan gedung, umum juga digunakannya di jembatan ya. Kalau kalian lewat jembatan itu kan ada segmen-segmennya ya. Kalau dibuat dari beton pracetak. Nah, antara blok beton pracetak satu dengan yang lain, kalau kita lewat pakai kendaraan kan suka bunyi kayak goncangan jebret-jebret gitu ya. Nah, itu karena ada celah. Nah, celahnya itu dikasih expansion joint yang dari karet ini supaya nggak tabrakan antara balok jembatan ya. Nah, ini contoh bangunan yang ini ya nggak teratur. Ya, jadi di sini disebut ya kekakuan lateral struktur bangunan harus beraturan tanpa adanya tingkat lunak. Nah, kenapa bangunan ini rusak ya? Karena bagian atasnya itu berat, masif ya. Ini kan banyak ruangan-ruangan gitu. Nah, ini juga ya. Nah, bawahnya itu nggak pakai dinding. Maksudnya mungkin jadiin garasi kali ya. Nah, ini juga seandainya ada dinding juga dindingnya lebih sedikit daripada lantai atasnya ya. Artinya lantai 2-nya lebih kaku karena ada tembok pasangan batu bata tadi ya. Lantai 2-nya lebih kaku, lantai bawahnya nggak kaku karena dipakai buat parkiran ataupun tempat lain misalkan ya. Nah, jadi pas gempa, kalau atasnya berat, bawahnya enggak ya, dan atasnya itu kaku, makanya jadi seperti ini. Jadi lantai bawahnya itu terbawa gerakan lantai atas, jadinya malah patah ya. Nah, contoh lain lagi ini di perumahan di mana ya? Saya kurang tahu. Ini soalnya saya ambil dari buku ya. Nah, di sini perumahan ini banyak menggunakan sistem yang seperti ini ya. Sebetulnya sistem seperti ini nggak bagus, di mana atasnya itu masif ya, kaku, tapi bawahnya enggak. Nah, biasanya bawahnya dipakai untuk garasi ya. Seperti itu justru nggak bagus secara perilaku bangunan terhadap gempanya ya. Terus cara kita masang dinding ya. Dinding itu walaupun non struktural ya, yang terdiri dari pasangan batu bata, punya peran juga untuk memberikan kekakuan bangunan. Jadi antara bangunan yang nggak punya pasangan dinding batu bata dengan bangunan yang punya pasangan dinding batu bata, pasti lebih kaku bangunan yang ada pasangan dinding batu batanya ya. Nah, maka dari itu kalau mau masang dinding bata, kita harus lihat-lihat distribusinya itu merata ya, supaya kekakuan bangunan secara keseluruhan itu merata juga. Nah, ini contoh yang kurang baik, di mana di sini ada dinding, tapi daerah sini lebih kaku ya, dibandingkan daerah lainnya. Nah, kalau ini bisa dikatakan merata ya, ada bagian-bagian yang ada dindingnya. Nah, ini juga kurang baik ya, karena dindingnya ada yang terbuka ya, jadi nggak menyatu. Nah, kalau ini kan dindingnya nyambung ya, kalau nyambung itu lebih bagus. Nah, terus disebut kurang baik kenapa ya? Ini karena bagian atapnya ini berat ya. Jadi kalau bikin bangunan, jangan kita buat bagian atapnya itu terlalu tebal atau terlalu berat ya. Kita bikin atapnya itu seringan mungkin ya.
Terus contoh, ini contoh fondasi untuk rumah satu lantai yang sederhana ya. Ini sih umum ya, di mana-mana umum dibuat, di mana kalau ada fondasi seperti ini ya, yang dibuat dari batu kali, kemudian bawahnya ada batu belah, terus pasir ya. Nah di sini ini ada kayak tonggak gitu ya. Nah di sini pakai kayu contohnya ya. Nah pakai kayu dari dalamnya ke bagian yang ada temboknya ya. Nah terus kalau dilihat dari samping ya, yang masuk ke dalam itu adalah tulangan baja yang diameternya 12 mm ya, dan dibengkokkan. Jadi nyantol ke dalam dinding, ke dalam pasangan batu kali ini ya. Nah di sini contohnya pakai sluf kayu. Sluf itu maksudnya balok ya, balok yang ada di bawah. Ini contoh rumah sederhana aja pakai kayu. Kalau yang saya lihat umumnya orang pakai beton juga ya di sini, pakai balok beton. Nah ini contoh yang umum yang saya sering lihat ya. Jadi slope-nya bukan dari kayu, tapi dari balok beton ya, seperti ini. Nah terus ini contohnya kalau dalam bentuk 3 dimensi ya. Jadi rumah satu lantai punya fondasi namanya fondasi satu kali. Kemudian ada balok slope, lalu di atasnya baru dinding batu bata. Nah ini contoh lain lagi pakai fondasi unpak ya, terus dikasih kayu, terus di atasnya baru dinding ya. Nah ini macam-macam contohnya desain untuk rumah yang sederhana. Nah kemudian denah bangunan. Nah ini sebetulnya sama saja dengan yang tadi ya, dimana kalau ada bangunan bentuknya L atau U, perlu dikasih dilatasi ya. Nah, dilatasinya di sini contohnya lebih kurang 10 cm, tapi nggak pasti 10 cm juga ya. Sebetulnya yang lebih akurat itu kita modelkan bangunannya, kita lihat dengan software ya, Iran, nanti kan keluar output gerakan bangunannya berapa senti gitu ya. Nah, jumlah antara gerakan bangunan satu dengan yang lainnya. Nanti dilatasinya harus lebih besar dari jumlah deformasi bangunannya ya. Nah ini juga penempatan dinding di mana harus seimbang ya supaya kekakuannya merata. Ini gambar yang tadi ya, sorry keulang ya, jadi nggak usah disebut-sebut lagi. Nah terus kalau milih lokasi bangunan, kalau bisa harus di tanah yang stabil ya, dan jangan di tanah yang miring supaya kalau ada gempa nggak terbawa gerakan tanah lalu ini runtuh ke bawah ya. Nah ini contoh model bangunan sederhana ya, bentuknya kan segi panjang ya. Nah di sini saya memperlihatkan gerakannya. Nah kalau dengan Bu Ida, mestinya sudah belajar tentang single degree of freedom dan multi degree of freedom ya di bagian dinamika struktur. Nah, di ilmu tentang multi degree of freedom itu kan ada gerakan bangunan ya, gerakan bangunan yang pada mod ke-1, mod 2, mod 3 dan seterusnya ya. Nah, kenapa kita harus bikin bangunannya sebaiknya bentuknya sederhana ya? Karena nanti kita lihat ya, kalau kena gempa, gerakannya bersama-sama bangunannya. Jadi nggak ada bagian struktur yang paling berat menahan beban gempa ya. Nah ini sekarang saya nyalain dulu ya, kita lihat gerakannya. Nah ini kan gerakannya gini ya, utara selatan. Ya. Nah itu adalah gerakan mod 1 ya. Jadi mod 1 itu gerakannya adalah ke arah yang lebar bangunan ya.
kalau bentuknya kotak seperti ini. Nah, terus kita lihat gerakan mod 2 ya. Mod 2 itu adalah gerakan di bagian panjang bangunan. Nah, mod 2 ini adalah kemungkinan nomor 2 yang terjadi akibat gempa ya. Nah, ini gerakannya gini ya. Jadi bergeraknya bersama-sama. Jadi kalau bangunan bergeraknya bersama-sama, kemungkinan rusaknya lebih kecil daripada kalau gerakannya sendiri-sendiri. Ya. Nah, sekarang mod 3 ya. Mod 3 itu berarti lebih kecil kemungkinan terjadinya dibandingkan mod ke-1 dan mod ke-2. Jadi mod ke-1 itu yang kemungkinan terjadinya paling besar saat terjadi gempa. Nah, terus mod 2 itu yang kemungkinan berikutnya yang bisa terjadi. Mod 3 berikutnya lagi, mod 4 berikutnya lagi gitu ya. Nah, kalau mod 3 kita lihat ya, gerakannya itu torsi ya. Jadi bangunannya seperti terpuntir-puntir. Nah, tapi nggak apa-apa kalau mod 3 karena di mod 1 gerakannya kan sudah aman, sudah gerakan bangunannya itu sudah bersama-sama ke arah utara selatan ya. Dan mod 2-nya gerakan bangunannya sudah bersama-sama dari barat ke timur. Nah, jadi kalau mod 3-nya bentuknya seperti ini ya, gerakannya kepuntir, tidak apa-apa karena probabilitas terjadinya lebih rendah daripada mod 1 dan mod 2 ya. Nah, gimana kok kalau bentuk bangunannya seperti huruf L, mod 1-nya aja sudah bahaya ya. Lihat di sini. Nah, mod 1-nya itu udah seperti itu ya. Dia yang paling rusak nanti bagian sini yang di pojok bangunan ya. Maka dari itu kalau bentuknya L memang harus dipisah ya. Ini mod 2 untuk bangunan L ya. Nah, ini juga kepuntir ya. Kalau kita lihat ini seperti ke kiri atas, terus turun ke kanan atas tuh ya. Itu juga torsi ya. Jadi hindari gerakan torsi. Mod 3-nya juga parah ya. Nah, mod 3-nya parah, torsinya lebih besar lagi. Nah, jadi seperti itu kalau bikin bangunan bentuknya harus usahakan yang sederhana ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya nggak sebelum saya pindah ke slide berikutnya? Ada yang mau nanya? Oh iya, absensinya isi sendiri ya, yang di report e-learning. Ada yang mau bertanya nggak? Saya ini dulu ya, masukin listrik dulu. Pakai tinggal dikit. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutin ke yang berikutnya ya. Nah, kalau ada yang nggak jelas, bisa ditanyakan sebelum saya pindah. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya pindah ke slide berikut ya. Kelihatan nggak ini tayangannya? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Nah, sekarang kita bahas berikutnya ya. Nah, jadi kalau kita mau menganalisis kegempaan, ada beberapa cara ya. Ada 4 cara nih. Yang pertama, linear static analysis, atau nama lainnya equivalent static method. Nah, ini yang paling gampang ya. Nah, terus yang kedua, pakai nonlinear static analysis. Nama yang lebih populernya itu pushover analysis ya. Lebih seringnya orang pakai istilah ini. Terus yang ketiga, cara linear dynamic analysis, atau nama lainnya response spectrum method. Itu terdiri dari 3 macam ini ya. Absolute sum method, SRSS, CQC ya.
Terus yang keempat, nonlinear dynamic analysis atau time history analysis. Nah, yang hari ini mau saya bahas yang pertama ya. Nah, yang kedua rencananya mau saya ajarkan juga ya. Tapi yang nomor 3 dan nomor 4 ini mungkin nggak sempat ya. Waktu saya sama Pak Mutar mengajar, saya sempat mengajarkan sampai cara yang keempat ya, sampai cara time history analysis. Nah, ada juga bimbingan saya waktu itu tugas akhirnya pakai cara ini, pakai time history analysis ya. Ada juga yang pakai pushover analysis. Tapi kalau pakai cara equivalent static method ini masih kurang layak untuk jadi tugas akhir ya, karena terlalu gampang ya. Ini sederhana sekali cara seperti ini. Nah, kita masuk ya. Gunakan cara yang pertama yang disebut linear static analysis atau equivalent static method. Kita kan perlu data. Nah, datanya itu ambil dari website ya. Data apa yang diambil? Data respons spektra berupa grafik ya. Grafik apa? Grafik percepatan tanah versus periode ya. Nah, ambilnya dari sini, website https://lsa-ciptakarya.pu.id ya. Nah, nanti di situ tuh ada tampilan masuk ke websitenya ya. Nah, di sini ada daftar nama orang-orang yang terlibat dalam pembuatan software online ini ya. Sebetulnya nggak semua orang masuk ke daftar ini ya, karena banyak sekali. Nah, ini yang orang-orang yang topnya aja yang ditulis di sini ya. Nah, terus saya terusin ya. Misalkan kita mau lihat respons spektra yang ada di daerah Jakarta ya. Terus kita ingin pilihnya jenis tanah lunak. Nah, itu bisa kita buka ini ya. Lalu kita ada dua pilihan nanti. Mau pilih yang aplikasi respons spektra tahun 2010 atau tahun 2021. Nah, kita pilih yang baru ya, yang 2021. Kenapa yang 2010 masih ada? Karena kadang-kadang masih dipakai orang untuk ngecek kelayakan desain bangunan yang dulunya didesain masih pakai respons spektra lama ya. Nah, sekarang kita lihat tampilannya ya. Ini kita boleh isi koordinat, kok tahu koordinatnya ya, misalnya dari Google Map, atau mau pilih nulis nama kota ya. Gampangnya kita pilih nama kota aja ya. Terus pilih kota Jakarta misalkan ya. Kemudian klik tampilkan. Nah, klik tampilkan ini ya. Kemudian, nah nanti tampil spektra seperti ini ya. Yang sumbu Y-nya itu adalah percepatan tanah ya. Di sini lambangnya SA dalam satuan gravitasi. Sumbu X-nya adalah periode, satuannya detik ya. Nah, di sini ini contoh untuk kota Jakarta, jenis tanahnya yang lunak. Yang saya klik grafik respons spektra. Ya. Jadi di sini kan ada banyak pilihan. Kota Google, kota MCEG, kota MCER ya, dan lain-lain. Nah, saya klik grafik respons spektra. Nah, di sini ada pilihannya ya, di bagian bawah itu. Mau jenis tanah lunak, tanah sedang, tanah keras, atau batuan. Nah, kalau mau pilih yang beban gempanya besar, maka pilihlah yang jenis tanah lunak. Kalau tanah keras, gempanya lebih kecil bebannya, karena kan tanahnya itu jadi seperti damper ya, jadi seperti peredam ya. Jadi terendam oleh tanah getaran gempanya. Kalau tanahnya keras, redamannya lebih kuat daripada kalau tanahnya lunak. Makanya kalau ada gempa melewati tanah keras, lalu kena ke bangunan, beban gempanya lebih kecil daripada kalau ada gempa melewati tanah lunak, lalu kena ke bangunan, itu beban gempanya besar ya. Maka kalau kita mau mendesain dengan beban gempa yang besar ya, supaya kita tahu kemampuan bangunan maksimumnya seperti apa,
pilih data tanah lunak ya. Nah, di sini bisa ditampilkan ya nilai-nilai PGA. PGA itu peak ground acceleration, jadi kecepatan tanah puncak ya. Terus ini ada SSMCER. Saya lupa singkatannya apa ya. Nanti di halaman berikutnya ada daftar yang saya buat tentang singkatan-singkatan istilah data yang bisa diambil dari website ini ya. Apa itu SS, S1, itu ada nanti di halaman berikutnya ya. Juga yang ini ya, SDS, SD1. Ya, yang tahun 2019. Jadi kalau kalian buka profilnya LSNI 1726 2019 yang sudah saya taruh di Google Drive juga ya, tampilannya persis seperti ini. Jadi dimasukin ke website ya. Nah, kenapa ditampilin? Ini ada persamaan yang digunakan untuk membentuk respons spektra tadi ya. Jadi di sini kelihatannya SA adalah SD1 dibagi P. Sungguhnya ini kan SA ya. Nah, SD1 itu adalah percepatan yang di sini ya. Nah, SD1-nya berapa? SD1 Jakarta. Itu ada datanya ya. Nah, terus berikutnya ini ada peta MCEG ya. Terus peta MCER atau SS. Nanti ada daftarnya ya. Apa itu SS, S1 dan sebagainya. Terus peta S1, peta CRS ya. Peta CR1. Nah, itu kalau kita mau pakai cara website. Ada cara satu lagi kalau kita mau punya respons spektra ya. Bisa menggunakan software. Nah, di mana softwarenya? Ada di ini, di link yang sudah saya berikan ya. http://bit.ly Distro Gempa, buka folder program Gempa Indonesia 2021 produk Pusken. Nah, terus kalau mau run, pilih klik kanan run as administrator. Tapi kalau mau download softwarenya langsung dari Google Drive-nya Pusken, bisa buka link ini ya. Ini linknya langsung ke Pusken. Pusken itu adalah Pusat Studi Gempa Nasional. Nah, tampilannya beda ya. Tampilan kirinya beda, tapi tampilan kanannya sama saja. Jadi respons spektranya sama. Cuma data yang tampil di sini tampilannya lain ya, jadi warna-warni. Nah, di sini saya contohkan, saya pilih kota Jakarta ya. Terus saya pilih tanah lunak ya, maka muncullah grafik ini. Kemudian saya klik Save Graph and Text ya. Jadi saya apa yang tampil di sini. Nanti kalau udah di save, ke save-nya sebagai notepad ya. Nanti kalau notepad yang dibuka isinya seperti ini. Jadi ada data nama kota Jakarta ya, terus posisinya, terus peak ground acceleration-nya berapa kali gravitasi bumi, terus ini ada data-data lainnya ya. Nah, di sini CRS-nya 0, sebetulnya bukan 0 ya, tetapi kalau saya waktu tanya ke Pak Lutfi ya, Pak Lutfi itu kan salah satu yang bikin peta gempa ini. Kalau kata Pak Lutfi itu nilai CRS dan CR1-nya ambil langsung saja dari peta gempa tadi yang ini ya. Nah, ini sama ini ya yang ada di tampilan website. Atau bisa juga ambil dari file SNI gempa. Di situ juga ada petanya sama. Ya. Nah, kalau file notepad ini saya masukkan ke Excel, terus saya plot, jadinya seperti ini. Ya sama saja. Persis sama dengan yang tadi tampil di website ataupun di software. Ya. Nah, data ini, kalau kalian mau desain gedung ya, data ini dimasukin sebagai input software sub atau etaps. Nanti gedungnya diberi beban gempa yang asalnya dari sini. Ya. Maka kita bisa mendesain gedung yang tahan gempa. Nah, ini ada catatan tentang koefisien CR dan CRS yang tadi muncul nilainya 0 ya.
Koefisien nilai CR harus ditentukan menggunakan nilai-nilai CS. Dan CR1, lihat gambar 18 dan 19 ya. Terus pada periode-periode spektrum respon yang lebih kecil atau sama dengan 0,2 detik, maka CR harus diambil sama dengan nilai CS. Sedangkan untuk periode lebih besar dari 1 detik, CR diambil sama dengan nilai CR1. Pada periode spektrum respon lebih besar dari 0,2 detik dan lebih kecil dari 1 detik, nilai CR harus didasarkan pada interpolasi linier, nilai CRS dan CR1. Nah, ini peta gempanya ya. Peta gempa ini bisa kalian lihat di file SNI 1726 tahun 2019. File ini sudah saya taruh di sini juga ya, di link ini. Nah, sudah saya taruh di link bit.ly disk gempa, foldernya namanya codes, CODES ya, CODES. Nah, jadi codes itu artinya kan peraturan ya. Nah, di dalam folder codes itu salah satunya ada file SNI 1726 tahun 2019. Nah, di sini ada peta gempa untuk koefisien CRS ya. Terus kalau di software petanya seperti ini, sama persis ya. Tapi di software dimasukin juga peta yang sama. Nah, di file SNI ini peta CR1 ya. Kalau tampilan di software ini petanya sama aja datanya itu. Nah, ini kalau mau membandingkan ya antara keluarannya website dengan software. Nah, yang software itu saya save ke Notepad, terus buka ke Excel ya, diplot, intinya sama ya, sama aja mau pakai cara website ataupun cara software ya. Nah, contohnya gimana cara pakai datanya? Nah, seperti ini ya. Cara linear static analysis atau equivalent static method itu kita harus menggunakan beberapa persamaan. Nah, persamaannya diambil dari peraturan SNI gempa tadi ya. Pada awal analisis, geser dasar diperhitungkan untuk keseluruhan bangunan, kemudian didistribusikan sepanjang tinggi gedung di tiap lantai. Nah, maksudnya gimana kalimat ini? Nanti saya terangkan ya pakai contoh. Setiap gaya yang didistribusikan pada suatu lantai kemudian didistribusikan pada elemen-elemen suatu lantai tersebut yang menahan beban lateral, yaitu kolom dan balok ya. Nah, kemudian prosedurnya ya, hitunglah Bezier seismic design, pandangnya VB atau VBS ya. Distribusikan Bezier secara vertikal sepanjang tinggi struktur bangunan. Kemudian perhitungan simpangan lateral atau bahasa Inggrisnya drift ya biasanya. Kemudian momen guling atau overturning moment itu akibat beban dari arah samping yaitu gempa ya. Dan efek P delta. Nah, ini nanti saya terangkan apa itu efek P delta ya. Nah, ini contohnya ada bangunan sederhana ya, 10 lantai, setiap lantai tingginya 3 meter. Jadi 3000 mili, 3000 mili terus sampai ke atas ya, sampai ke lantai 10. Nah, di sini ada tulisannya baloknya 30 kali 35 ya. Kolomnya 35 kali 35 ya. Nah, terus seperti ilmu dinamika struktur ya, perilakunya sebetulnya itu seperti kumpulan-kumpulan massa ya. Jadi satu lantai ini ya selebar 3.900 kali 5 bentang ya, itu dijadikan satu kumpulan massa lantai kedua ya. Kemudian lantai ketiga jadi satu kumpulan massa. Ya. Jadi semua balok dan pelat di lantai ini jadi kumpulan massa. Ya. Yang ini juga dikumpulin jadi kumpulan massa gitu ya. Nah, seperti itu cara dinamika struktur. Nah, kumpulan massa itu istilah lainnya massa terpusat atau biasanya kalau di dinamika struktur disebutnya lames ya, atau massa yang terpusat. Nah, kemudian kalau kita lihat denahnya seperti ini ya. Yang ini 3.900 kali 5 bentang, yang ini
lebarnya 3000 mili atau 3 meter kali 3 bentang. Jumlah lantainya 10, balok yang di arah sumbu X dimensinya 300 mili kali 350 ya. Bisa dilihat dari gambar ini. Kemudian balok ke arah sumbu Y 250 kali 350 mili. Kolom lantai di sini saya tulisnya story ya, karena bahasanya di software AdApps itu story, tapi maksudnya kolom lantai 1 sama dengan lantai 8 350 kali 300 mili. Kemudian kolom lantai 9 sampai 10 saya kecilkan ya, karena kan bebannya makin ke atas makin kecil beban vertikalnya. Jadi saya kecilkan kolomnya jadi 300 kali 300 mili. Nah, tinggi kolom tiap lantai dari as ke as itu 3 meter. Panjang balok ke arah sumbu X 3,9 meter. Panjang balok ke arah sumbu Y 3 meter. Nah, panjang bentang balok bersih antara ke arah sumbu X pada lantai 1 sampai lantai 8 itu adalah namanya L neto ya, atau panjang bersih, sama dengan Lx dikurangi lebarnya kolom, jadi 3,55 meter. Kemudian panjang bentang balok bersih arah sumbu X, lantai 9 sampai 10, L netonya adalah Lx dikurangi B kolom, yaitu 3,6 meter. Nah, panjang bentang balok bersih arah sumbu Y, lantai 1 sampai 8, caranya sama aja ya. Di sini karena saya mau nulis L neto supaya nggak ketuker, saya kasih namanya LM ya. Tapi maksudnya ini adalah panjang atau bentang bersih juga ya. LM adalah L-nya minus B kolom 2,65 meter. Kemudian yang di lantai 9 sampai lantai 10, LM-nya adalah L-nya dikurangi B kolom, yaitu 2,7 meter. Tinggi kolom bersih saya kasih nama LU ya, supaya nggak ketukar dengan LN dan LM. Tinggi kolom bersih adalah H kolom balok, jadi 2,65 meter. Tebal platnya 140 mm. Nah, di tampilannya AdApps ya, kita itu bisa bikin diafragma. Nah, tadi kan saya sudah sempat sebutkan diafragma itu adalah seperti lantai ya, bisa lantai, bisa atap yang bisa memperkaku bangunan. Nah, diafragma itu bersama-sama, jadi satu kesatuan. Nah, gimana caranya bikin diafragma menjadi satu kesatuan di program AdApps ya? Kita bisa pilih select satu lantai gitu ya. Nah, kemudian nanti ada pilihan assign, terus pilih area diafragma. Nah, kalau sudah diklik diafragmanya nanti muncul gambar seperti ini. Jadi seakan-akan jadi satu kumpulan massa satu lantai ini ya. Makanya ada bulatan merah ini. Kalau di software SAP kita bikin diafragma nggak muncul gambar ini. Cuma memang di tabelnya ada tulisan saja bahwa di lantai sekian ada diafragma gitu. Tapi kalau di AdApps bisa muncul gambar lames seperti ini. Nah, setiap lantai diperlakukan sama ya. Jadi semuanya dijadikan lames ya. Nah, kemudian nah ini contohnya ya. Jadi kalau di SAP ya, yang tadi ini AdApps ya. Kalau AdApps tampilannya seperti ini, kalau SAP tampilannya seperti ini. Misalkan kita sudah select satu lantai bangunan ya, kemudian pilih define joint constraint, terus kita pilih diafragma. Nah, muncullah namanya diafragma 1 gitu ya. Terus klik OK. Nah, nggak muncul gambarnya di SAP, cuma seperti itu aja tampilannya. Nah, saya teruskan pakai AdApps ya. Nah, ini tampilannya AdApps. Jadi sesudah di run ya, akan muncul data berapa periode mod ke-1 ya.
Pastinya sama Bu Ida udah belajar ya, mod 1, mod 2, mod 3 ya. Setiap mod punya periode masing-masing. Nah, dari etaps ya, mod 1 yang gerakan bangunannya utara selatan seperti ini ya. Kan kelihatan bangunannya utara selatan, gerakan bangunannya utara selatan. Mod 1 ya. Periodenya 1,8197 detik. Nah, terus mod kedua yang gerakan bangunannya timur barat, periodenya 1,7224 detik ya. Nah, sekarang kita pakai data respons spektra ya. Nah, ini data respons spektra pada suatu kota, jenis tanahnya lunak. Nah, terus ini daftar yang tadi saya sebut ya, apa itu yang disebut dengan SS, S1, CRS, CR1 itu apa ya? Nah, ini keterangannya, ini saya ambil dari SNI gempa ya, di situ ada sebetulnya di halaman ya. Jadi itu singkat atau konotasi yang ada di SNI itu ada daftarnya di halaman depan ya. Nah, di sini diketahui SS-nya ada datanya ya. Yang pertama ini PGA dulu ya. Peak ground acceleration adalah 0,361 kali gravitasi ya. Kemudian SS-nya 0,686, satuannya gravitasi. S1-nya 0,3, satuannya gravitasi. Nah, seterusnya ya, ada CRS, CR1, FPGA, sampai dengan TS aksen ya. Nah, setelah itu kita gunakan persamaan ini ya. Ini persamaan yang saya ambil dari SNI Gempa. SNI Gempa 1726 tahun 2011. Kita gunakan kedua persamaan nomor 40 dan 41. Nah, F itu adalah gaya seismik lateral ya, yang ada di setiap lantai bangunan. C itu suatu koefisien, P itu adalah gaya geser ya. Gaya geser yang ada di dasar bangunan. Nah, koefisiennya sendiri itu lihat di persamaan 41 ya. Vx itu adalah Vx kali Hx pangkat K. Nah, apa itu Vx, apa itu Hx, dan seterusnya ya, bisa dilihat di bawah ya. Nah, supaya lebih jelas langsung ada ke contoh soal ya. Ini masih ada tulisannya sedikit ya, bahwa gaya geser adalah jumlah dari semua gaya lateral F ya. Gaya lateral F itu yang didistribusikan ke setiap lantai bangunan. Nah, ini bangunan tadi ya yang jadi contoh. Sekarang saya mau mes ya, atau kumpulan massa. Nah, caranya gimana? Cara itu adalah dari lantai dasar ke lantai pertengahan antara 1 dan 2 itu saya anggap satu kumpulan ya. Makanya di sini ada garis putus-putus. Nah, jadi lantai pertama itu adalah 1,5 tinggi tingkat. Jadi satu kumpulan ya, satu kumpulan massa. Kemudian yang ini satu kumpulan massa. Jadi dari pertengahan antara lantai 1 ke 2 sampai pertengahan lantai 2 ke 3 itu satu kumpulan ya. Terus begitu sampai lantai terakhir itu cuma ada setengah ya. Makanya lantai 10 cuma ada setengah tinggi tingkat. Cuma setengahnya aja. Nah, caranya gimana nih hitungnya? Soalnya kita itu ini beban yang ada pada plat ya, beban luar, yaitu beban bed load. Misalkan ada partisi dan atap, beratnya itu 49 kg per meter kuadrat. Ya. Kemudian plafon penutupnya langit-langit ya, dan mechanical electrical misalkan 74 kg per meter kuadrat. Lalu dinding bata 49 kg per meter kuadrat. Nah, total jumlah 172 kg per meter kuadrat atau 1,72 kiloton per meter kuadrat. Nah, luas platnya, lihat dari gambar denah bangunan tadi ya, bisa dilihat dari sini. Halaman sebelumnya ya, udah jauh tadi. Luas platnya adalah 3 meter kali 4 meter atau 12 meter kuadrat ya. Nah,
beban SDL pada satu plat adalah 1,72 kali 12, yaitu 20,64 kilonewton. Nah, beban hidup pada plat itu adalah 250 kg per meter untuk kantor ya, contohnya. Luas platnya tadi 3 kali 4 meter atau 12 meter kuadrat. Nah, untuk ngitung gempa, itu beban hidupnya dikali 0,3, jadi nggak 100% ya. Ini saya ambil dari SNI gempa ya, di situ memang ada ketentuannya, beban hidupnya itu nggak 100% tapi kali 0,3. Jadi 0,3 kali 250 kali 12 ya, jadi 9 kilonewton. Nah, ini mulai ya. Kalau kita tinjau arah utara selatan ya, kita harus punya data yang lain lagi. Nah, kita punya data I, N, I. Lihat dari tabel 4 SNI gempa ya. I-nya itu adalah faktor keutamaan gedung. Jadi gedung kantor itu kategorinya termasuk penting, jadi 1 gitu ya. Ada beberapa kategori gedung berpeluang penghitungan khusus, R-nya adalah 8 ya, di tabel 12 ya. Terus 1 itu tadi datanya sudah ditampilkan ya di tabel yang warna biru tadi, 0,56 G. SDS-nya 0,607 G ya. Terus T-nya pasal 7811 itu ada ketentuan kalau T-nya lebih kecil sama dengan TS ya, CS maksimumnya adalah SDS dibagi R per 1. Kemudian kalau T-nya lebih besar sama dengan TS, C maksimumnya adalah SD1 dibagi T kali R per I. Nah, semua itu dihitung ya, tinggal masukin angkanya. Nah, kita lihat ternyata kan karena T-nya itu 1,8179, sedangkan TS-nya 0,923, berarti kan T-nya lebih besar dari TS ya. Nanti kita ambil CS maksimalnya yang 0,385 ya. Kemudian CS minimum. CS minimum itu persamaannya adalah 0,044 SDS kali I, tapi harus lebih besar dari 0,01 G. Nah, kemudian kita masukkan angka SDS ya. SDS kan ada di sini. SDS itu 0,607 G ya. Nah, masukkan ke sini, terus I-nya juga masukkan sebesar 1. Ternyata CS minimumnya lebih besar dari 0,01 kali gravitasi. Nah, jadi terpenuhi ya. Terus CS-nya hitung pakai persamaan ini didapatkan nilai CS ya. CS maksimal adalah 0,0385 G, tapi tidak boleh melebihi 0,0417 kali gravitasi. Nah, maka yang diambil adalah nilai CS arah utara selatan ya, atau C utara selatan, CUS, itu sebesar 0,0385 G. Nah, kenapa diambil yang ini? Karena CS yang hasil hitungan itu kan 0,0417 G ya. Itu lebih besar dari CS maksimum. CS maksimumnya adalah 0,0385 G. Nah, jadi kita ambil yang ini ya. Nah, kemudian berat bangunan total atau weight total bangunan ya, sebesar 15.964,56 kN. Nah, ini didapatnya dari mana? Dari tabel 2, distribusi vertikal gaya gempa arah utara selatan, yang ada di halaman berikutnya ya. Nanti saya perlihatkan gimana cara menghitung. Nah, kenapa saya munculkan duluan di sini angkanya? Karena kita menghitung gaya geser atau V ya. Gaya gesernya itu adalah C utara selatan kali WT. C utara selatannya tadi sudah dihitung di atas ini ya, 0,0385 G. Nah, dari SNI gempa ya,
Untuk menghitung W kali H pangkat K, itu ada ketentuannya. Jadi kalau T-nya kurang dari setengah detik, nilai K-nya 1. Kalau T-nya lebih besar dari 2,5 detik, K-nya 2. Ya. Nah, untuk T-nya 1,8197, ini kan T yang didapat dari etaps ya. Nah, ini. T-nya adalah 1,8197. Ya. Nah, dengan T tersebut, maka kita harus interpolasi. Ya. Pakai interpolasi, maka didapatkan nilai K sebesar 1,66. Nah, nilai K ini dipakai di tabel 2, halaman berikut. Ya. Tabel 2-nya yang ini. Nah, tabel 1 dulu ya. Nah, tabel 1 dulu. Tapi sebelum masuk tabel 1, saya mau bahas yang arah barat timur ya. Oh, ini kan arah utara selatan ya. Dari data I sampai dengan akhirnya bisa menentukan nilai K itu untuk arah utara selatan. Nah, untuk arah barat timur caranya sama saja ya. Cuma kan yang beda itu periodenya ya yang didapat dari software etaps tadi. Kalau ini sama, intinya satu, sama dengan yang utara selatan, R-nya 8 ya, SDS-nya juga sama, SD1 sama, SDS-nya juga sama. Nah, yang beda ini 1,7224. Nah, ini dari map kedua output program etaps ya. Nah, karena T-nya beda, nanti perhitungannya ada beda juga ya. Pas waktu perhitungan nilai K ya. Nah, kalau untuk hitung yang CS minimum, terus CS maksimum ya, dan WT itu caranya tipikal, sama saja dengan waktu kita tadi menghitung arah utara selatan ya. Nah, untuk hitung nilai K-nya pakai interpolasi juga ya, karena tadi diketahui T-mod 2 itu 1,7224, maka pakai interpolasi kita dapatkan nilai K-nya 1,611 ya. Nah, nanti dipakai di tabel 3 ya. Nah, sebelum masuk tabel 2 dan 3, kita masuk tabel 1 dulu ya. Tabel 1 itu isinya massa dan beban tiap lantai. Jadi di sini ada lantai 1 sampai 10 ya. Terus jenis kolomnya yang lantai 1 sampai lantai 8 35 x 35 cm ya. Terus masanya itu adalah 13,23 ya. Nah, dapatnya itu dari kumpulan massa ya. 13,23 terus 8,82 terus sampai ke lantai 9 dan lantai 10 ya. Kemudian jumlahnya ada 24 kolom di setiap lantai. Terus jenis baloknya yang tipe 30 x 40 cm, massanya 11,52, jumlah baloknya ada 20 di tiap kolom. Terus untuk balok yang tipenya 3 meter, ukurannya 25 x 35, massanya 6,3, jumlahnya 18 buah di setiap lantai ya. Terus luas pelatnya 3 x 4 meter kuadrat ya. Ketebalan pelat 140 cm. Terus massanya 40,32, jumlah pelatnya 15 buah per lantai ya. Terus superimpose dead load tadi kan sudah dihitung ya. Demikian pula dengan 0,3 kali live load. Nah, jadinya kalau dijumlah ya semuanya itu jadilah W ya. Nah, di sini. Jadi ditambah-tambahin semuanya. Massa dan beban per lantai ya. Nanti kalau semua lantai dijumlah, maka didapatkan 15.964,56. Nah, terus kita masuk ke ini ya, ke tabel 2. Nah, di tabel 2 ini sebetulnya adalah lanjutan dari tabel 1 ya. Di tabel 2 ini ada berat setiap lantai ya. Ini kan didapatnya dari tabel 1 tadi. Kemudian ketinggian lantai secara kumulatif. Yang pertama 3 meter.
terus ditambahin lagi 3 meter jadi 6 meter, tambahin 3 meter lagi 9 meter ya, terus sampai 30 meter tinggi bangunannya. Terus ini W kali H pangkat K masing-masing ya. Jadi ini W kali H pangkat K ya. Terus CVX-nya adalah W kali H pangkat K dibagi jumlah semua W kali H pangkat K. Nah, yang jumlah ini itu ambil dari sini ya, jumlah kumulatif. Nah, kemudian kalau ini dijumlah harus sama dengan 1. Ngeceknya seperti itu ya. Kalau bukan sama dengan 1 berarti ada salah hitung. Nah, terus gaya yang mau masuk ke setiap lantai adalah CVX dikali V ya. CVX-nya itu adalah yang dari sini, V-nya itu adalah yang dari saya 135. V-nya itu adalah F adalah CVX kali V ya. Nah, ini adalah yang tadi dihitung di halaman sebelumnya. Yang dari sini ya. Ini kan V-nya kan, V adalah C kali W. Nah, kemudian F-nya itu distribusikan ya. Nah, V-nya itu kan tadi sudah dihitung di halaman tadi. Nah, langsung dikali dengan CVX. CVX-nya ini ya. Jadi V-nya hitungnya dari perhitungan yang halaman tadi kali CVX, maka dapatlah F dari F untuk setiap lantai bangunan ya. Nah, kemudian kalau ini dikumulatifkan ya, jadinya seperti ini. Jadi ini 135 ya. Kemudian 135 tambah 119 jadinya 256. Terus ditambah 101 jadi 356 terus ya. Nah, nanti kumulatifnya jadi 614,12. Nah, inilah yang disebut dengan PX ya, atau jumlah dari FI. Atau sama juga dengan C arah utara selatan kali WP ya. Nah, nanti kalian cek nih 614,12 ya. Itu sama dengan yang angka tadi sudah dihitung. Nih, yang utara selatan ya. 614,12. Nah, itu ya. Nah, ini arah utara selatan. Gimana kalau arah sumbu X yang barat timur ya? Sama aja caranya, cuma beda angka aja ya. Jadi W-nya ini ambil dari tabel 1. Terus tinggi bangunan ini dikumulatifkan ya dari 3, 6, 9 terus sampai 30. Terus W kali H pangkat K. K-nya itu yang untuk mod 2 ya, karena ini kan mod 2. Kemudian CX-nya dihitung pakai data ini ya. Ini kan sigma W kali H pangkat K yang ini ya. Kemudian F adalah CUX kali V. V-nya itu dihitungnya dari halaman sebelumnya ya. Nah, V-nya berapa? V-nya lihat dari sini. Yang ini. Ini V-nya. 648,82 ya. Pakai angka itu untuk membuat tabel yang ini ya. Kemudian story shear kumulatif ya tinggal ditambah-tambahin aja ya, 140,54 ditambah 124 jadi 205. Terus ditambah 107 jadi 372. Terus gitu ya. Nah, sampai akhirnya menjadi 648,82. Ya, balik lagi angkanya sama dengan V yang tadi sudah dihitung. Yang ini ya. 648,82 kilonewton. Jadi ngitungnya memang harus barengan antara yang ini ya, antara yang ini dengan yang tabel itu ngitungnya harus bergantian ya. Jadi nggak bisa kita hitung tabel dulu baru hitung yang halaman tadi, nggak bisa juga ya. Karena angkanya saling tergantung. Nah, nanti kalau sudah dapat F ya, ini kan ada nilai F nih. Yang saya dikotakin merah kan nilai F. Nah, ini adalah nilai gaya lateral yang harus diberikan ke setiap lantai, ya. Jadi masukin angka ini ke software ATAPS, ya.
Jadi masukin contohnya ya, input gaya gempa Fx dan Fy di program ETABS. Misalkan saya kasih nama Fx statik dan Fy statik ya. Misalkan saya pilih itu, kemudian masukkan ke dalam sini ya. Nah, ini adalah Fx-nya ya. Di sini nilai angka yang tadi sudah dihitung, masukin ke sini. Dan Fx, yang F-nya masukkan ke sini ya. Kemudian, nah ini kalau pakai sub ya. Kalau tadi tampilan ETABS, yang ini tampilan sub. Agak beda dikit ya. Nah, di sini bisa masukin juga ya untuk tampilan sub seperti ini. Terus masukin F-nya juga ya. Nah, terus sesudah itu ada catatan ya di SNI gempa. Nilai F pada tabel 2 dan 3 adalah beban gempa di arah horizontal ya. Beban gempa di arah horizontal itu punya redundansi. Kalau tanahnya lunak, rho-nya itu ada atau redundansinya adalah 1,3 ya. Kemudian ada yang namanya QE, yaitu pengaruh gaya seismik horizontal dari VBES sama dengan F. F-nya itu dari tabel 2 dan 3. Nah, kemudian gaya gempa arah horizontal itu adalah rho dikali QE sama dengan 1,3 dikali F. F-nya itu tadi yang dimasukkan ke software ya. Nah, terus beban gempa di arah vertikal atau EV adalah 0,25 kali SDS kali dead load tambah superimposed dead load sama dengan 0,2. Nah, SDS-nya ambil dari data tadi ya, yang dari website atau software scan 0,607 terus tambahin DL kali SIDL. Nah, supaya digabung, kan ini sama-sama dead load dan superimposed dead load digabung jadinya dead load rintang. Nah, seperti itu ya. Nah, kombinasi bebannya kalau ini ya, kalau modelkan bangunan, kombinasi bebannya itu memang banyak ya. Jadi kan ada yang cuma dead load ya, 1,4 dead load, terus 1,2 dead load tambah 1,6 dead load. Nah, begitu ada gempa, kombinasinya itu jadinya variatif ya. Jadi ada yang dikali 0,3 plus yang di sebelah sini 1 ya. Jadi kalau mengkombinasikan beban gempa ya, yang arahnya sumbu X dan Y itu dibulak-balik ya. Jadi ada 0,3, ada yang 1, lalu gantian. Yang ini minus 0,3, yang ini minus 1 ya. Terus yang ini plus 0,3, yang ini minus 1, ini minus 0,3, ini plus 1 ya. Di gonta-ganti. Terus gantian yang ini 1, yang ini 0,3, ini plus ya. Terus minus, ini minus, plus minus minus plus ya. Terus ada kombinasi lain lagi ya. Nah, asal mula kombinasi yang aslinya itu dari SNI gempa ya, ataupun SNI pembebanan. Nah, cuma bagian gempanya itu dimodifikasi jadi seperti ini ya. Terus ini hasilnya ya, contohnya. Kan setelah merun model itu, kita bisa minta software SAP ataupun ETABS itu memperlihatkan diagram pemilihan, diagram geser, dan diagram gaya aksial ya. Nah, diagram pemilihan seperti ini. Kalau yang akibat gempa ya. Jadi miring-miring seperti ini ya, segitiga ini. Kemudian gaya gesernya seperti ini ya, kalau yang dominan gempa. Ini aksialnya. Nah, kemudian ini ada pengertian tentang story drift atau simpangan tingkat ya. Nah, simpangan tingkat itu adalah, di sini lambangnya delta kecil ya, adalah ukuran dari seberapa jauh suatu lantai atau atap yang berpindah. Nah, di sini lambangnya delta besar
akibat gaya lateral relatif terhadap tingkat lantai atau H tepat di bawahnya. Jadi, nah yang namanya story drift itu adalah perbedaan simpangan antar lantai ya dibagi dengan tingginya. Jadi delta 2 dikurangi delta 1 dibagi H2 untuk delta kecil 2 di sini ya. Kalau delta 1 kecil itu hanya delta 1 dibagi H1 karena di bawahnya nggak ada lantai lagi. Nah, tadi kan disebut-sebut ada momen guling ya atau opportunity moment. Apa itu momen guling? Yaitu kecenderungan momen akibat gaya statik ekivalen yang bekerja di atas dasar bangunan untuk membalik struktur. Jadi kalau bangunan ya, ini kan bangunan kena gempa dari samping, kan miring seperti ini ya. Nah kemudian si massa yang ada di atas ini sebetulnya kan punya massa tersendiri, sehingga sebetulnya dia tuh ketekan ke bawah ya karena beratnya sendiri. Nah karena posisinya ada di luar as atau sumbu aslinya, maka ini bisa terguling. Nah itu yang disebut dengan akibat momen guling ya. Nah tapi umumnya beban mati bangunan cukup untuk menahan gaya overturning. Jadi memang secara teori bisa kejadian seperti ini. Jadi bangunannya karena beratnya ada di atas ya, itu bisa keguling ke samping. Tapi biasanya karena bangunan itu terdiri dari beton atau baja ya, ataupun kayu, massa bangunannya itu sendiri itu sudah menahan cukup besar supaya nggak terjadi terguling seperti itu. Ya. Nah, terus pendelta efek ya. Pendelta efek itu adalah pengaruh geometrik ya terhadap respons struktur akibat gaya mematikan. Pendelta efek itu terjadi karena beban gravitasi pada suatu bangunan bertingkat yang titik tangkap gravitasinya berpindah secara lateral. Nah, jadi ini ya, ini kan aslinya seperti ini bangunannya. Kemudian kena beban gempa dari arah samping, gayanya namanya H di sini ya, horizontal. Maka posisinya kan jadi miring ke sini ya, dan posisinya itu bergeser sebesar delta. Nah, kemudian karena ini punya massa, maka ada gaya P ke arah bawah. Ya. Nah, kemudian maka dari itu ya, ada kemungkinan akibat si P-nya ini ada tambahan drift atau gerakan bangunan ke arah samping ya. Nah, tambahan bangunannya itulah yang disebut dengan delta. Nah, deltanya itu adalah penyebab tambahan beban. Nah, di sini ada gambarnya ya, ada momen bending atau momen lentur ya. Aslinya momen lentur itu hanya sebesar H kali H ya. H itu adalah gaya lateral, terus H kecilnya adalah tinggi kolom ya. Aslinya cuma H kali H, tapi gara-gara ada deformasi sebesar delta ini, maka nanti ada efek pendelta ya. Jadi ada P dikali delta itu nambah-nambahin besarnya momen. Jadi momennya jadi H kali H ditambah pendelta. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi ada momen tambahan akibat massa sendirinya, kalau di sini kolom ya. Tapi bangunan juga bisa berperilaku seperti ini. Jadi akibat ada delta dan ada massa di atas, maka itu akan menambah besarnya momen yang harus ditahan oleh struktur. Nah, jadi ini gambarnya, jadi seperti ini. Jadi strukturnya itu miring ke arah samping karena terdorong oleh beban gempa. Nah, kalau kita lihat hubungan antara gaya H dengan delta ya, nanti kemampuan bangunan itu yang semulanya ya tanpa pendelta, kemampuan bangunan itu masih lumayan, kurvanya di atas ya, tapi gara-gara pendelta kemampuan bangunannya jadi turun sini ya. Jadi ini adalah gambar
yang menyatakan kemampuan bangunan untuk menahan daya gempa. Nah, ini teorinya ya, nanti dibaca aja sendiri. Jadi itu adalah pengertian tentang delta effect. Nah, tapi di pemodelan dengan menggunakan software SAP ataupun ETAPS ya, walaupun ada fasilitas untuk mengklik kita mau memperhitungkan delta effect ya, sebetulnya itu bisa diabaikan ya, karena tidak signifikan. Ya, jadi tidak perlu kita kalau mendesain bangunan lalu kita klik delta effect-nya supaya dihitung oleh software gitu ya. Nggak usah sampai seperti itu. Jadi delta effect itu nggak perlu diperhitungkan sampai mempengaruhi kinerja struktur bangunan. Nah, tapi ini ada teorinya aja ya, bahwa delta effect harus dihitung jika struktur gedung punya tinggi dari lokasi jebak atap lebih dari 40 meter atau lebih dari 10 lantai. Ya, ini maksudnya dari lokasi fondasi terus ke bagian struktur ya, itu lebih dari 40 meter. Nah, terus interstory drift lebih besar dari 0,03 kali H dibagi R ya. Nah, terus udah selesai ya. Nah, jadi kalau kalian mendesain gedung lebih dari 40 meter atau lebih dari 10 lantai, baru nyalakan fasilitas delta effect ya, di software SAP atau ETAPS. Tapi kalau nggak lebih dari 10 meter, nggak lebih dari 10 lantai atau 40 meter, tidak usah diperhitungkan ya, karena itu akan menyebabkan desain kita jadi lebih boros ya. Kalau nggak perlu ya nggak usah gitu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak? Ini ada 40 berapa nih yang hadir? 49 ya? Ada yang mau bertanya nggak? Udah jam 11 kurang 20 ya. Kalau nggak ada yang bertanya ya saya mau screenshot dulu ya. Mbak nyalain kameranya. Kemarin jadi kuliah nggak sama Bu Ida? Kemarin kan Kamis ya. Kemarin sebenarnya saya mau ngajar. Tapi katanya kan ada Bu Ida. Jadi kemarin jadi ya kuliah sama beliau? Jadi Bu. Oh jadi ya. Oke, ini saya screenshot satu-satu ya. Ada screenshot yang pertama dulu. Terus screenshot yang kedua ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, dibaca aja yang tadi yang udah saya ajarkan ya. Yang tabel tadi itu, kalau masih bingung, kalian coba hitung sendiri pakai kalkulator. Angka ini dari mana, angka ini dari mana gitu ya. Karena kalau saya ajarin satu-satu, lama nanti ya. Tapi itu bisa ini kok, bisa dipahami kalau dicoba ya. Pakai kalkulator hitung sendiri, nanti ketahuan, ya angka ini dari sini, angka ini dari sini. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu kuliahnya ya. Nanti saya rencananya minggu depan tuh kuliahnya 2 kali. Karena sesudahnya kan udah minggu depan tuh, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya. Tanggal 7, nah minggu depan itu kan cuma 17 sama 18, yang Selasa. Nah, padahal saya ngajarnya biasanya Jumat ya. Makanya saya bilang ke ketua kelas, kalau bisa minggu depan kuliahnya 2 kali gitu ya. Jumat jam 9 sama satu lagi waktunya belum ditentukan ya. Kalau nanti ketua kelasnya tentukan waktunya kapan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup dulu ya kuliahnya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih.